wawancara kan tugas guru penggerak. Yang pertama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral etika, rujukan moral? Ya, jadi saya untuk mengidentifikasi yang mana termasuk dilema etika dengan yang moral. Jadi kalau rujukan moral itu artinya kita memikirkan bahwa apakah ini termasuk bagian daripada yang perlu dilaksanakan atau tidak. Kalau misalkan yang melanggar seperti etika yang masih ada aturan, itu memang perlu ketegasan. Tapi kalau dia masih termasuk rujukan moral dan perlu ada kebijakan, maka itu hal yang perlu kita lakukan suatu tindakan yang perlu dengan memperhatikan juga kebijakan-kebijakan yang harus berdasarkan atas keputusan yang diambil seperti itu. Jadi ceritanya nih Pak, dilema etika ini yang melanggar aturan, kemudian rujukan moral itu yang memerlukan kebijakan. Terus bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi pertama saya menggali dulu sebenarnya pokok dari permasalahan, apa yang menyebabkan masalah sehingga terjadi permasalahan. Kemudian jika ini sudah melanggar aturan atau etika, maka perlu ada semacam restitusi untuk menyelesaikan itu. Kemudian tidak semua juga bahwa pelanggaran itu artinya sepenuhnya salah. Kita perlu mencari dan menggali informasi itu. Mungkin ada juga istilahnya ada mungkin semacam hal yang perlu kita ketahui sehingga yang perlu ada kebijakan untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi ceritanya dicari dulu akar permasalahannya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Iya, jadi pertama dalam hal seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya itu identifikasi masalah dulu, apa yang menjadi masalahnya, kemudian saya mengaitkan dengan apa yang menjadi hal yang melanggar dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi saya kaitkan dengan peraturan. Kalau misalkan di kelas ya, sama seperti kalau guru misalkan dia mengaitkan dengan aturan yang sudah dibuat. Jadi di situ kemudian kita mengembalikan kepada yang melanggar bahwa bagaimana jika hal itu terjadi pada dia atau dia sendiri, sehingga dia perlu menyampaikan mungkin penyelesaiannya sendiri tanpa kita yang memberikan penjelasan langsung, sehingga dia sendiri yang meyakinkan dirinya bahwa mungkin seperti ini sebaiknya, mungkin saya salah di atas seperti ini, dan mereka kayak merasa bahwa dengan sendirinya tidak ingin melakukan kembali karena menyadari seperti itu. Berarti solusinya ada pada yang melanggar ya, dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi apa saja yang selama ini kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Anggap efektif. Jadi yang saya anggap efektif itu seperti apa ya? Efektif saya ambil jika setelah melakukan proses itu restitusi. Iya, kita sekali untuk mengetahui kan di kontestan di restitusi itu ada identifikasi masalah, kemudian istilahnya mengaitkan dengan keyakinan atau aturan seperti itu, kemudian dia mengaitkan keyakinan dia seperti itu. Nah itu saya kira efektif kita bagaimana mengambil kemudian keputusan bahwa ini yang cocok, ini sesuai. Namun jika maksudnya berbicara tadi mengenai masalah kebijakan, kita tetap mengarah kepada aturan yang berlaku. Kalau memang ini fatal dan tidak bisa dijaksanai, maka dengan tegas kita harus putuskan sanksi seperti itu. Kemudian tantangan tak dalam pengambilan keputusan, apalagi terutama pada kasus-kasus dilema etika, seperti apa tantangan yang biasa Bapak hadapi dalam menangani kasus tersebut? Dilemanya itu apa ya? Kalau misalkan kalau jujur kalau di sekolah itu biasanya yang masalah ada keperluan mendesak, misalkan di mana tugas dan tanggung jawab sebenarnya harus dilaksanakan, sementara juga ada keperluan yang sangat penting. Terkadang kita dilema di situ. Terkadang juga kasihan kalau tidak diberikan izin seperti itu. Tapi terkadang dilema kalau tidak memberikan ketegasan untuk melakukan tugas seperti itu di kelas.
lumayan. Dan kalau tantangannya? Tantangannya itu sebenarnya sih lebih ke arah penegasannya. Kalau tantangannya maksudnya terkadang misalkan kita canggung untuk menyampaikan, tapi terkadang juga kita harus bosnya harus sampaikan ini karena ini sesuatu yang penting karena melihat kondisi seperti itu yang tantangan terkadang. Iya, tantangan seperti itu ya, seperti itu sebenarnya. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah ketika menyelesaikan masalah, punya jadwal tertentu? Sebenarnya sih terkadang tidak ada jadwal yang terstruktur, maksudnya dari pada saat terjadi masalah baru kita lakukan sebuah maksudnya proses bagaimana untuk menyelesaikan itu. Kalau misalnya terkadang ada hal yang urgent begitu baru dilakukan seperti itu. Diselesaikan di tempat pada saat itu. Tidak maksudnya kita menunggu beberapa hari, kalau bisa langsung supaya lebih cepat akurat. Jelas. Terus kalau bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kita biasa katakan bahwa bentuk dan prosedurnya, pertama saya ada itu yang mulut ke tahapan tersebut itu bahwa ada kita menggali dulu apa sebenarnya permasalahan, kemudian kita mengaitkan dengan aturan yang ada, kemudian kita memberikan kesempatan kepada yang membuat masalah atau yang melakukan pelanggaran atau apakah untuk dia sendiri yang mengaitkan bagaimana upayanya supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi penyelesaian masalahnya tidak merujuk pada sedikit institusi. Oh, iya. Terus selama penyelesaian adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena kami juga termasuk dari guru penggerak, itu yang sangat bagus sekali bahwa ternyata dalam menyelesaikan masalah itu memang perlu tahapan, tidak salah langsung kita harus mencap. Artinya ada tahapan bahwa kita harus mencari masalahnya dulu, apa sebenarnya masalah yang dihadapi siswa, kenapa biasa seperti itu, atau mungkin juga dari pihak guru seperti itu, pasti ada alasan tertentu sehingga kita harus menggali. Nah, kemudian dia sendiri yang kita beri kesempatan untuk menggali bagaimana untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Jadi dengan adanya pemahaman ilmu tentang langkah-langkah penyelesaian masalah termasuk pada kegiatan diskusi itu bisa membantu saya dalam memutuskan suatu masalah atau mengambil keputusan. Oh, iya. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman tak selama ini? Banyak sebenarnya sih pengalaman yang saya petik. Saya dengan memahami sekitar diskusi, saya bisa memahami bahwa ternyata dalam mengambil keputusan itu punya alur, punya tahapan-tahapan tersendiri. Tidak langsung kita mencap seseorang. Terkadang kan sebelum saya mengetahui itu langsung mencap bahwa kamu itu tidak boleh seperti ini, harus tidak memberikan kesempatan kepada siswa ataupun guru misalkan untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang menjadi alasan sehingga terjadi hal seperti itu. Itu pengalaman hal ternyata kita selalu berikan kesempatan, selalu memberikan hak kepada yang membuat guru untuk menyampaikan apa sebenarnya menjadi masalah. Mungkin begitu saja. Terima kasih Pak atas waktunya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman kita